Indonesia dan negara-negara lain masih terus berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Berbagai upaya pengendalian terus dilakukan, salah satunya melalui pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Vaksin COVID-19 bermanfaat untuk memberi perlindungan agar masyarakat tidak tertular atau sakit berat akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin. Namun setelah pemberian vaksin COVID-19 dapat terjadi reaksi dengan gejala yang hampir sama dengan reaksi pemberian vaksin lainnya. Antara lain, 1. Reaksi lokal seperti nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat suntikan. 2. Reaksi sistemik seperti demam, nyeri otot seluruh tubuh, nyeri sendi, badan lemah, mual, dan sakit kepala. Untuk mengantisipasi reaksi serius, peserta vaksinasi diminta menunggu 15 menit setelah vaksinasi
sebelum meninggalkan lokasi vaksinasi. Reaksi yang terjadi setelah vaksinasi disebut dengan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Biasanya bersifat sementara dan umumnya ringan. Dan apa yang harus dilakukan apabila reaksi terjadi ketika penerima vaksin sudah di rumah? Maka lakukan langkah-langkah berikut. Jika terjadi nyeri, bengkak atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Jika terjadi demam, kompres atau mandi dengan air hangat, perbanyak minum air putih dan istirahat. Jika diperlukan, minum obat sesuai anjuran. Laporkan semua reaksi atau keluhan yang dialami setelah vaksinasi ke petugas kesehatan melalui kontak yang ada di kartu vaksinasi. Jika reaksi berlanjut atau memberat, segera kunjungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Tolong sampaikan pesan kami, para tenaga kesehatan yang selalu ingin memberikan pelayanan terbaik untuk Ibu dan Bapak, yang selalu berjuang untuk menyehatkan Indonesia. Namun kami tetap ingin Bapak Ibu menyampaikan pesan ini bahwa tanpa kerjasama Ibu dan Bapak, kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, terima kasih untuk partisipasinya dan terima kasih untuk kerjasamanya. Tolong sampaikan pesan kami kepada lingkungan sekitar. Salam melayani, kami siap melayani Ibu dan Bapak sekalian. Ayo vaksinasi COVID-19. Vaksin yang digunakan aman dan berkualitas. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, di pagi hari yang indah dan cerah ini, kita masih dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini, mari kita angkat pujian kita, oh alangkah indahnya dan betapa eloknya.
urapan di kepala harus, yang berjanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Kita angkat pujian kita sekali lagi. Oh, alangkah indahnya. Oh, alangkah indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, alangkah indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Dan urapan di kepala harus, yang berjanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Seperti yang sudah kita nyanyikan di lagu kita tadi, kita mengatakan, oh alangkah indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Tapi apakah arti persatuan itu jika tidak ada kasih di dalam hati kita? Maka dari itu kita perlu minta bantuan dari Tuhan agar kita bisa memaknai arti kasih tersebut. Mari kita angkat pujian kita, bahasa kasih. Andai kata ku dermakan
Shalom, mejuah-juah, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Selamat datang di ibadah minggu live streaming GBKP Cengkareng. Tuhan memberkati kita semua yang beribadah dengan keluarga di rumah masing-masing. Kita bersyukur karena sampai pada hari ini kita diberi kekuatan melewati hari-hari ini. Di tengah kita menghadapi pandemi COVID-19. Kita percaya bersama Tuhan kita dapat lalui pandemi ini. Saudara yang terkasih, marilah kita dengarkan warta jemaat pada minggu ini. Majelis Runggun GBKP Cengkareng telah menerima persembahan, baik dalam bentuk persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, dan pembayaran janji iman dan kerja rani. Majelis mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudari kekasih Tuhan yang sudah ikut ambil bagian dalam persembahan ini, dan kiranya Tuhan tetap memberkati saudara-saudari sekalian. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan persembahan, boleh melakukan atau mentransfer melalui rekening Runggun, yaitu Bank BNI dengan nomor rekening 797274837 dan melalui Bank BCA dengan nomor rekening 723.500.8.700. Dan Bapak Ibu yang sudah menyerahkan persembahan, dan apabila ada penulisan yang salah ataupun yang perlu dikoreksi, agar Bapak Ibu dapat segera menyampaikannya melalui Pertua Diaken di sektor masing-masing, atau dapat langsung menghubungi bendahara agar dapat segera dikoreksi. Selanjutnya pengumuman mengenai tender. Sekretariat Runggun GBKP Cengkareng mengumumkan tender proyek renovasi lantai 2 GBKP Cengkareng dengan spesifikasi teknis dan gambar serta RAB ada di dalam warta jemaat kita. Penawaran ini terbuka untuk seluruh GBKP Cengkareng dan batas akhir pemasukan penawaran teknis dan harga ke sekretariat ditunggu sampai pada hari ini. Selanjutnya berita diakoni. Saudara kekasih kita Nandai Desranda Sinuraya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 dirawat di RSUD Cengkareng. Mari kita bersama-sama berdoa agar saudara-saudari kekasih kita ini dapat cepat sembuh dan boleh pulang ke rumah. Dan Tuhan tetap selalu memberkati seluruh pengobatan maupun tindakan yang diberikan kepada orang tua kita ini. Berita sekretariat. Diharapkan agar semua unit kategorial, PJJ dan bidang-bidang agar segera membuat program kerja tahun 2022 dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pedoman penyusunan program fokus kepada sasaran pelayanan GBKP tahun 2022, yaitu kreatif merawat lingkungan. Yang kedua, program klasis GBKP Jakarta Banten dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program di setiap bidang maupun kategorial. Dan yang ketiga, dapat menyesuaikan program yang dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan program klasis Jakarta Banten. Dan sidang pleno untuk program kerja tahun 2022 ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 pada pukul 15 sampai dengan pukul 19 secara virtual. Untuk itu diharapkan kepada semua pengurus
agar dapat segera menyampaikan program kerja tahun 2022 dan batas akhir dapat diterima oleh sekretariat tanggal 14 November 2021. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di warta kita juga sudah tertulis untuk jadwal kegiatan-kegiatan kita pada 1 minggu ke depan, yaitu untuk kegiatan kebaktian keluarga dan PA Moria dan PA Mamre. Untuk itu, marilah kita semua dapat mengikuti kegiatan ini di sektor kita masing-masing sesuai dengan jadwal yang ada, dan kami harapkan agar semua jemaat Tuhan dapat mengikuti kegiatan-kegiatan di sektornya masing-masing. Terakhir, majelis mengucapkan selamat ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan yang merayakan ulang tahun di hari tanggal 3 sampai dengan 9 Oktober 2021. Kiranya Tuhan tetap memberkati saudara-saudari kekasih kita yang merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, dan semakin sukacita berlimpah dan semakin bertambah juga berkat-berkat kepada saudara-saudari kekasih kita. Demikianlah warta jemaat yang boleh kami sampaikan pada hari ini, dan apabila masih ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, boleh dapat menghubungi Pertua Diaken di sektor masing-masing atau dapat juga menghubungi sekretariat kita. Demikian warta jemaat kita yang dapat kami sampaikan. Kita memasuki ibadah kita. Kata pengantar di dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ibadah kita hari ini dinamai Minggu Budaya. Kita akan belajar melihat betapa dalamnya kebaikan Tuhan dan rencananya yang telah menanamkan tatanan kekerabatan di dalam kebudayaan kita. Kebaikan itu terlihat di dalam hubungan kekerabatan rakut si telu tutur si waluh perkadekaden 10:2 tambah sada. Hubungan kekerabatan ini menjadi sarana bagi kita untuk menyatakan kasih Tuhan kepada sesama manusia dan seluruh ciptaan Tuhan. Melalui ibadah ini, Tuhan mau mengingatkan kita akan tatanan hidup agar kita membudayakan hidup yang benar dan mulia, baik dalam berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan sifat Allah. Terpujilah Allah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 dan 2, Serikat Persaudaraan. Persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai dan sejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan yang
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam votum. Di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan keteraturan hidup, di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi teladan manusia, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberi hikmat untuk membangun kehidupan yang mulia. Damai kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Invokasio diambil dari Efesus 4 ayat 3, demikian. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370, bait pertama dan kedua. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Jemaat, kami persilahkan duduk. Keterbatasan manusia hidup dalam rancangan Allah. Saudara-saudari, Tuhan telah menetapkan tatanan hidup yang baik bagi kita. Di dalamnya kita semua berharga dan mulia. Ketika kita sebagai kalimbubu, sudahkah kita memberikan hidup untuk mengasihi dan menjadi berkat bagi anak baru kita? Ketika kita sebagai sukut, sudahkah kita menopang kehidupan senina kita supaya di dalam keterbatasannya ia tetap merasa berharga dan mampu menghargai anak baru? Ketika kita sebagai anak baru, sudahkah kita terpanggil memberikan hidup kita untuk menopang serta menghormati kalimbubu agar ia terhormat di dalam tatanan kekerabatan? Mari kita masuk saat teduh.
Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 364, bait 1 dan 3. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Berilah Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik-Ku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Saudara terkasih, jemaat kami undang bangkit berdiri. Pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih dan berlimpah kasih setia. Untuk itu, sebagai hamba Allah, saya menyampaikan firman-Nya kepada kita semua yang mengakukan dosa dan kesalahan dan yang mau bertobat dari dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan. Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya akan orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut kepada Dia. Mazmur 103 ayat 8 hingga 13. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 427, bait 1 dan ketiga. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih
Jemaat, kami persilahkan duduk. Sekarang tiba saatnya kita untuk pembacaan firman Tuhan. Yang pertama diambil dari Kolose 3 ayat 12 hingga 15. Demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatukan hati dan pikiran kita. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita berdoa. Allah yang adalah sumber kasih, Allah yang kemudian mengajarkan kami hidup damai dengan seluruh ciptaan Tuhan, Allah yang kemudian menghendaki kebaikan dalam diri kami untuk kami sebarkan, untuk kami nyatakan dalam setiap perilaku, tindakan, dan perkataan kami dalam keseharian. Kepadamu kami sekarang memperhadapkan diri untuk belajar menjadi orang, menaruh damai, mencintai keadilan, dan menghargai perbedaan. Kesadaran itu kemudian menjadi panggilan kehidupan kami selaku orang Karo, selaku jemaat Tuhan di Gereja Batakaro Protestan. Biarlah identitas etnis dan identitas religius ini kemudian menjadikan kami untuk selalu mengingat, menyatakan kebaikan dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Dan ajarlah hamba-Mu yang jauh daripada sempurna, di tengah kemudahannya Engkau berbicara melalui dia di setiap jemaat Tuhan. Dan mampukan kami setiap anak-anak-Mu untuk bekerja, mempersaksikan kebaikan Kristus di tengah dunia ini. Inilah doa kami ya Allah, kami akan belajar berdamai di dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahan perenungan kita di hari Minggu yang baik ini terambil dari Mazmur 122. Mazmur 122 ayat yang ketiga hingga ke-9. Mazmur 122 ayat 3 sampai dengan 9. Demikian firman Allah. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam puri-Mu.
Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan, Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Enda menjadi bahan perenungan kita di minggu yang baik ini. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya memohon izin untuk melepaskan masker. Dikarenakan ketidakmampuan saya untuk menghirup nafas sendiri gitu ya. Jadi shalom. Boleh dijawab shalom. Selamat pagi Man Banduk Rina, Perpulungan GBKP Runggun Cengkareng. Senang berjumpa kembali di minggu yang baik, di minggu budaya yang mengingatkan kita akan tatanan kehidupan. Ya, tatanan itu berarti sebuah sistem, sebuah peraturan, sebuah kesepakatan. Tapi saya ingin memulai perenungan kita di hari Minggu yang baik ini dengan satu pernyataan. Ya. Pernyataan adalah perdamaian muncul bukan karena sebuah persamaan, tapi karena penghargaan akan dan kepada perbedaan. Saya ulangi statement ini atau pernyataan ini. Perdamaian muncul bukan karena sama, tapi karena penghargaan terhadap dan kepada perbedaan. Ya. Ketika menyusun perenungan ini saya berusaha mencari kenapa sih di orang Karo itu kita justru lebih mudah berkonflik antar sesama orang Karo, dan di saat bersamaan padahal sistem yang kita anut, tatanan kebudayaan kita, citra baik dari budaya orang Karo adalah runggu. Tapi di dalam citra yang baik itu juga kita cenderung dan kita mudah jatuh pada perpecahan, pada keegoisan, pada keserakahan, pada dendam. Lalu saya mencoba berpikir secara global. Konflik-konflik di daerah Indonesia. Mari kita lihat, kita soroti Indonesia Timur. Ini adalah daerah yang penuh dengan konflik. Entah konflik terhadap alam, konflik antara daerah semi kota, kota dan desa. Tapi di saat bersamaan saya menyoroti satu kota, Ambon, Maluku, yang kalau kita pernah mendengar mereka pernah mengalami hampir peperangan antar agama. Kan begitu ya, sehingga di kota Ambon itu ada gong perdamaian. Saya bersyukur tahun 2015 ke Ambon mewakili salah satu asosiasi. Lalu kami bergumul bercakap tentang bagaimana sebenarnya pentingnya pola pikir inklusivitas daripada eksklusivitas. Karena kemudian ketika kita bicara tentang erdame, ini tema kita dalam bahasa Karo ya. Erdame rasangkep geluh, berdamai dengan saudara. Dan kalau kita tadi bisa merasakan liturgi kita hanya berpusat pada komunitas kecil kita. Kalimbubu, Sembuya, Anak Beru, kan begitu ya. Tapi kalau kemudian kita bercakap tentang perdamaian, nampaknya kita harus melihat keluar. Kita harus belajar dari orang luar bagaimana mereka berproses dengan konflik-konflik yang ada dalam kehidupan mereka. Sehingga kalau tadi saya mengutip kejadian di Ambon beberapa tahun yang lalu, mereka berperang antar agama. Jadi kan kalau di Ambon itu masih ada desa-desa yang dipimpin oleh tua-tua adat gitu ya. Lalu tua-tua adat itu mempengaruhi pola pikir masyarakat saat itu. Mungkin kita kalau berkaca di Tanah Karo tidak lagi seperti itu. Kita mungkin tidak lagi dipimpin oleh tua-tua adat. Kita sudah diterangi, dibantu dan di saat bersamaan ditopang dengan kecerdasan kekristenan kita. Sehingga banyak pertua diaken menjadi pemimpin di Tanah Karo, ya kan?
Dan ketika di tanah rantau di Jakarta ini kita pun hadir menjadi pemimpin di tengah pekerjaan, di tengah keluarga ataupun komunitas rantauan kita di sini. Tapi kalau melihat jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika saya berkaca dalam konteks perdamaian di Ambon ini, mereka itu menjadi berkonflik karena ada satu dasar perbedaan yang cukup prinsipal. Karena apa? Mereka berbeda agama. Ya. Jadi memang ada komunitas Muslim dan komunitas Kristen yang saat itu berkonflik satu sama lain. Lalu saya berkaca membawa konteks ini, realitas sosial mereka kepada realitas kita. Kita itu berkonflik di tengah persamaan. Sama-sama orang Karo, di dalam percakapan studi ataupun percakapan antar agama kita tidak punya masalah. Kita damai dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita di tanah Karo maupun di tanah rantauan, apalagi di tanah rantauan. Menurut hemat saya kita justru mampu beradaptasi dengan konteks yang plural. Tapi kalau kita bicara di gereja, konteks yang baik ini, kebeluhan gitu ya, kemampuan yang baik ini beradaptasi dengan kultur yang berbeda, budaya yang berbeda, nampaknya merosot tajam. Mari diperhatikan. Justru kita mudah sekali berkonflik karena kita menganggap dia bisa kita atur karena dia orang Karo dan di saat bersamaan punya tatanan, entah ia anak beru, entah ia sembuyak, perbankan aku kalimbubu. Jangan-jangan justru kita memanfaatkan tatanan yang baik ini untuk keserakahan kita. Perpulungan sedikit Tuhan. Hati-hati. Tatanannya baik, sistemnya baik, tapi kok manusianya memanfaatkan tatanan yang baik itu untuk dirinya sendiri. Sehingga saya bergumul. Kita sama-sama orang Karo, kita sama-sama mempercayai budaya Runggu, tapi kita sama-sama juga menjatuhkan satu sama lain. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita baca tema ini kan ironi, kita nggak sangkep geluh tapi kita diajak berdamai. Ini kan sebuah tema yang kemudian harusnya kita kritisi. Berarti dalam laku spiritualitas kita, laku perilaku kita yang kita sudah menganggap dia sangkep geluh, tapi di saat bersamaan justru kita tidak bisa berdamai dengan dia. Aneh bukan? Ironi. Udah dibilang sangkep geluh, tapi malah berkonflik. Sudah dibilang menjadi saudara seiman dan sebudaya, tapi malah pecah. Sudah dibilang kam kalimbubu, sudah dibilang kam anak beru, kita arsenina, tapi di saat bersamaan kam egois. Ini aneh, perpulungan sini kelengi Tuhan. Ini aneh. Ketika sebenarnya ya, ketika mempersiapkan khotbah ini atau perenungan ini, saya bertanya semakin mendalam, jangan-jangan bukan budaya yang salah. Tapi keegoisan kita. Tapi nurani kita, tapi diri kita, citra Allah itu tidak duduk dalam kehidupan kita. Mari kita baca sekali lagi apa yang disampaikan oleh Paulus dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Saya bacakan dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Paulus mengatakan, saudara adalah umat Allah. Allah mengasihi kalian dan memilih kalian untuk menjadi miliknya yang khusus. Itulah sebabnya kalian harus menunjukkan belas kasihan. Kalian harus baik hati, rendah hati, lemah lembut dan tahan menderita. Kalian harus sabar satu sama lain dan saling mengampuni kalau ada yang menaruh dendam terhadap yang lain. Tuhan dengan senang hati mengampuni kalian, jadi kalian pun harus mau mengampuni satu sama lain. Dan yang terpenting ialah kalian harus saling mengasihi, sebab kasih itulah yang menyatu padukan saudara-saudara semua sehingga menjadi sempurna.
Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus di sini tidak menekankan sebuah paksaan. Dia tidak mengancam, dia tidak sedang memaksa jemaat Kristen di Kolose untuk jadi sempurna, untuk jadi orang yang tanpa celah, tapi justru dia mengajak jemaat Kristen di Kolose untuk menghargai satu sama lain. Di ayat 14 kuncinya, kalian harus saling mengasihi sebab kasih itulah yang menyatu padukan saudara-saudara semua sehingga menjadi sempurna. Paulus percaya kesempurnaan itu hanya milik Allah, tapi Allah yang sungguh sempurna itu sungguh mengasihi manusia yang tidak sempurna itu. Jadi kasih itulah yang menyempurnakan ketidaksempurnaan kita. Saya paham bahasa ini agak berat. Bagaimana kita bisa menyempurnakan ketidaksempurnaan gitu ya. Tapi justru disinilah tantangannya jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita diajak untuk berpikir secara luas namun berlaku secara khusus. Kita berpikir tentang kasih akan semua orang, namun kasih itu harusnya nyata dulu dalam komunitas paling kecil, yakni keluarga, budaya, dan gereja kita. Dan ini juga citra dan natur surat Kolose, think globally, act locally. Berpikir secara global tapi berlaku secara lokal, secara partikular. Artinya jemaat yang dikasihi Tuhan percuma. Ya, kita sudah puluhan tahun, mungkin kita sekarang udah lansia atau kita udah punya cucu, sudah punya menantu. Selama ini selalu membahas kasih. Tapi di saat bersamaan kalau kita tidak bisa menghargai perbedaan, maka kasih itu kemudian tidak menyatu padukan. Jadi inilah yang didoakan oleh Daud di Mazmur 122. Ya, ini adalah doa Daud yang berdoa bagi setiap warga, setiap umat Allah di Yerusalem untuk saling mendoakan, saling mengupayakan kebaikan satu sama lain. Sehingga di ayat 9 dia mengatakan, oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Mari dilihat konteksnya, kita sama-sama tahu bagaimana kehidupan bangsa Israel. Kota Yerusalem itu menjadi sentral kehidupan mereka. Bait suci Allah dibangun di situ, pemerintahan yang baik dilakukan, diupayakan di situ, dan di saat bersamaan kota itu adalah kota yang rapi. Kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Artinya apa? Di kota itu kita percaya ada ketenangan, Tuhan memerintah, Allah menjadi raja bagi kehidupan bangsa Israel. Sehingga bagi Daud penting sekali ketika engkau mengerti bahwa ini adalah tempat kita beribadah kepada Tuhan. Setiap orang yang kita jumpai seharusnya kita melakukan kebaikan kepadanya. Lalu bayangkanlah itu Cengkareng. Ya, tempat kita beribadah, tempat kita merantau, kota yang membuat kita berjuang untuk bertahan hidup, menjadi tempat kita juga menaruh kebaikan dengan orang-orang yang kita kenal. Jadi yang mau kita renungi sebenarnya pada minggu budaya ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan sampai budaya justru kita manfaatkan untuk keegoisan kita, untuk ketidakmampuan kita menghargai perbedaan itu. Kita sudah punya nilai baik. Kita bisa sampai ke Cengkareng itu karena punya kebaikan. Kita bisa merantau bertahan hidup di kota yang sangat keras ini. Itu adalah kemampuan. Jangan disia-siakan hanya karena dia tidak sependapat dengan kita. Jangan disia-siakan hanya karena dia punya visi hidup yang berbeda dengan kita. Jangan disia-siakan hanya karena satu kesalahan. Banyak kebaikan kita lupakan. Dan memang katanya ya, tapi saya tidak mau mengimani ini. Orang Karo itu mudah terpusuh
gitu ya. Kalau udah terpusuh, katanya itu orang karo itu pendendam. Wah, apalagi baru ginting gitu ya, enggak ya? Kadang-kadang itu kita jadikan kuan-kuanan. Adi kalak karo, terpusuh iya, mudah kel terpusuh. Adi baru ginting, merambitsa, bagenda. Ada kuan-kuanan ataupun konsep-konsep kebenaran etnis yang belum perlu dan bahkan belum pernah kita kritisi apakah benar itu hasil dari tatanan. Apakah benar itu yang diajarkan budaya dan apakah benar itu masih relevan menjadi sebuah kebenaran. Mari kita renungkan realitas ini jemaat yang dikasihi Tuhan. Gereja Batakaro Protestan di Cengkareng, di tempat-tempat yang lain bertahan hidup bukan karena mempertahankan kebenaran etnis, tapi mempertahankan kebenaran Tuhan. Jangan sampai kebenaran etnis itu lebih dominan, lebih berkuasa daripada kebenaran Tuhan. Hati-hati. Hati-hati, budaya itu ciptaan manusia. Hati-hati, agama pun ciptaan manusia. Tapi apa yang diciptakan Tuhan dalam orang beragama dan orang berbudaya? Iman, kasih, dan pengharapan. Jangan kita adukkan ini. Ya, kita jadinya, loh orang Kristen itu harusnya begini, jadi kau harus minta maaf. Oh orang Kristen itu harusnya merendahkan hati. Oh orang Karo itu harusnya Muhammad man kalim bubu. Lalu kita menegasikan, menafikan semua kesalahan. Dan di saat bersamaan kita hanya ingin dihormati, ingin diakui, ingin dipuji. Hati-hati jemaat yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Ya. Sehingga inilah tantangan Manbanta. Apakah benar kita bangga sebagai orang Karo dibilang kalau Karo mudah terbusuh. Apakah benar mau kita akui kalau Bro Ginting itu begini, Bro Tarigan itu begini, Bro Karo itu begini. Kita evaluasi, kita introspeksi diri. Karena ketika berbicara tentang damai, jangan menunggu orang lain. Ya. Sehingga apa aplikasinya, apa saran-saran pragmatis, praktis yang bisa kita lakukan ketika kita belajar berdamai dengan sekitar kita. Ya, saya tidak mau terjebak pada hanya sangkap geluh. Tapi mari kita berdamai dengan sekitar kita, dengan sesama manusia dan seluruh ciptaan Tuhan. Ya, tahun ini kita berdamai bagaimana generasi muda di gereja Tuhan GBKP menjadi rekan seperjalanan. Covid kemudian menopang kita untuk memberdayakan orang-orang muda di gereja terkait live streaming, terkait dunia digital dan segala macam. Lalu tahun depan seperti dalam Momo kita sedang ingin berdamai dengan diri kita yang serakah mengeksploitasi alam ciptaan Tuhan. Dan minggu ini kita diingat, damai itu dimulai bukan dengan persamaan, tapi karena penghargaan terhadap dan kepada perbedaan. Ya. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah sadarilah bahwa setiap kita ini punya kebaikan, punya nilai baik dalam diri dan itu tidak diukur hanya karena Anda hanya lulus SD lalu Anda berpikir saya tidak baik. Kebaikan itu tidak diukur dari jabatan Anda. Kebaikan itu tidak diukur dari seberapa cerdas intelektual Anda. Kebaikan itu diukur dari seberapa mau kita mengingat Allah yang menciptakan kita penuh dengan kebaikan itu. Jadi sebenarnya ketika kita tahu dan kita sadar kita punya kebaikan, menaruh kebaikan terhadap orang lain seharusnya tidak susah. Ketika kita sadar kita punya nilai baik, ketika kita sadar Allah menciptakan kita dengan penuh kebaikan, maka apa yang diinginkan oleh Paulus, kalian harus sabar satu sama lain dan saling mengampuni kalau ada yang menaruh dendam terhadap yang lain, bukanlah beban, tapi menjadi kesukaan. Saya tidak bilang bahwa kita harus sempurna. Paulus juga tidak mengingatkan kita harus suci, tanpa konflik dan tanpa masalah, tidak.
Tapi kita harus mengingat, kalau kemudian kita tidak melatih diri untuk sabar, tidak melatih diri untuk melihat nilai kebaikan dalam diri kita, tidak melatih diri untuk mengerti bahwa mungkin kesalahan demi kesalahan yang senina turang tak lakukan karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Karena dia tidak mengerti konsep seutuhnya seperti apa. Karena mungkin dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Atau mungkin ini yang paling mengerikan, dia sedang dalam pergumulan tapi menutupinya dengan melakukan rasa sakit terhadap orang lain. Ini yang paling umum terjadi. Jadi sebenarnya konflik, perdebatan, argumentasi bukan karena kita saling membenci, tapi karena kita saling menutup diri akan kelemahan-kelemahan, penderitaan dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Sehingga kita ingin terlihat baik di mata orang lain. Apa intinya? Gengsi. Ya, kita gengsi mengakui bahwa kita ini rapuh. Kita gengsi mengakui bahwa kita mudah sekali melakukan kesalahan. Kita gengsi minta maaf. Padahal nilai baik yang paling Tuhan impikan dalam kehidupan kita adalah kerendahan hati. Jadi mulailah dengan kesadaran bahwa setiap kita memiliki nilai baik dalam diri, sehingga mengampuni orang-orang yang menaruh dendam, menganggap kita musuh, menyakiti kita, bisa kita lakukan karena kita sadar betul kita punya kekuatan untuk mengampuni. Lalu yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan, berdamailah dengan diri sendiri. Ini udah paling sering ini. Ya, bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain kalau kita belum berdamai dengan diri sendiri? Karena terlalu sering kita bicarakan, juga terlalu sering kita tidak mengerti maknanya apa. Gimana lah pendeta damai dengan diri sendiri? Sederhana. Ya, sederhana. Kalau kita setiap berkaca, ini berapa kali tadi kita berkaca, seorang leader? 10 kali? Berapa kali tadi berkaca? 2 kali. 2 kali, tapi dari tadi malam, jadi 2 kali tambah 2 kali sampai ini ya. Pada saat kita berkaca, apa sih yang kita lihat dalam cermin itu? Jangan-jangan selalu yang kita lihat kekurangan. Aduh, pesek banget hidungku. Aduh, tembem banget pipiku. Aduh, jerawat, aduh keriput. Aduh, rambut. Apakah ini salah? Tidak. Tapi akan menjadi salah ketika kita selalu melakukannya tanpa upaya untuk memperbaiki. Contoh, kita selalu bilang, aku ini emang begini pendeta, aku ini orangnya susah ngomong, aku ini orangnya susah mengutarakan, tapi mesuikel pusuhku Nina. Lalu apa solusinya kalau dia pun gak mau ngomong, dia pun gak mau mengutarakan, ya gimana caranya kita sembuh? Bagaimana caranya kemudian kita berdamai? Kalau kemudian kita sudah memblok, membatasi diri untuk berubah. Bagaimana kina aku pendeta? Bagaimana kina aku bertua? Bagaimana kina aku mak? Ini umum dan bukan hanya orang karo ya, tapi generasi muda zaman sekarang atau bahkan generasi tua pun selalu mengatakan aku memang seperti ini orangnya. Kalau kita kemudian membatasi diri untuk berubah, membatasi diri untuk menerima kesempatan-kesempatan baru, pengalaman-pengalaman baru dalam setiap perjalanan kehidupan kita, kita tidak akan pernah berdamai dengan diri sendiri. Jadi jangan diblok. Saya usia 30 tahun, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya belum menikah. Lalu apakah saya kemudian, aduh kenapa udah usia 30 belum ada naras gitu ya. Kalau itu terus yang saya tangisi, saya tidak akan pernah menikmati nikmatnya perjalanan bersama dengan Tuhan karena hanya fokus pada kekurangan kehidupan di dunia ini. Jadi marilah kita alihkan fokusnya pada kebaikan-kebaikan Tuhan. COVID-19. Mungkin kita berduka, mungkin kita dipotong gaji kita, bahkan mungkin kita di PHK. Kalau kita selalu memikirkan keterbatasan yang diakibatkan oleh COVID, percayalah kita tidak akan pernah bertahan sampai saat ini. Karena COVID justru musuh paling besarnya adalah memikirkan kelemahan, memikirkan keterbatasan. Semakin kita merasakan kita tidak berdaya, maka COVID itu akan semakin merajalela dalam kehidupan kita.
Secara filosofis, secara rohani ini adalah konsep yang baik. Semakin kita merasa, ya saya diri terbatas, saya punya kelemahan, saya berdosa, tapi saya mau berupaya, saya mau berusaha, seperti bahan invokasio kita, berusaha menyatakan ikatan damai sejahtera dengan orang lain, maka keterbatasan saya pun tidak menjadikan saya lupa untuk memberi kebaikan kepada orang lain, bahkan berdamai dengan mereka yang menyakiti kita. Ya, jadi maafkan diri sendiri dulu, yang belum bisa memaafkan orang lain baru bisa kita berdamai dengan orang lain. Kadang-kadang kan kita selalu diajak, ya udahlah maafkan aja dia nggak ngerti, kayak si perbuatna, udahlah anak beruta, ugape melala pergumulan bagenda. Tapi mungkin kita welah gitu ya, cepat menjawab agar semua masalah selesai. Tapi sebenarnya yang perlu kita maafkan dulu adalah diri kita yang bisa menaruh dendam, diri kita yang bisa begitu marah, diri kita yang bisa membenci. Karena rasa benci, rasa dendam, rasa marah itu bukan natur anak Allah. Jadi sebenarnya maafkan diri kita terlebih dahulu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau saat ini kita masih penuh dengan dendam dengan seseorang, saat ini kita masih sangat benci dengan seseorang, saat ini kita belum bisa memaafkan seseorang, maafkanlah diri kita terlebih dahulu akan setiap perasaan negatif itu. Kita manusia, kita punya perasaan, ya saya setuju. Oleh karena itu, karena kita punya perasaan, kita juga punya usaha berdamai dengan segala perasaan kita. Ya. Jadi ini juga yang dikatakan oleh Paulus, hendaklah keputusan-keputusanmu ditentukan oleh kedamaian yang diberikan oleh Kristus di dalam hatimu. Sebab Allah memanggil kalian untuk menjadi anggota satu tubuh supaya kalian hidup dalam kedamaian dari Kristus itu. Di dalam Kolose 3 ayat 15, Paulus ingin menekankan bahwa semua dimulai dari kedamaian di dalam hati. Maafkan diri yang belum bisa memaafkan orang banyak itu. Dengan memaafkan diri, saya yakin kita sedang berusaha menjaga kasih, menjaga damai Kristus yang Kristus berikan di dalam hati kita. Yang ketiga, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya kita berdamai dengan saudara kita? Jadilah inisiator, jangan menunggu orang lain. Kalau kita mengenal ya, Pendeta Jeki Maniputi ini adalah sekretaris PGI. Beliau mendapat doktor kehormatan dari Harvard Seminari Amerika. Dia mendapat doktor kehormatan ini karena dorongan sosial yang dia lakukan terhadap Ambon ketika pasca konflik antar agama. Lalu dia dikatakan sebagai provokator damai. Wah, ini menarik. Ya. Biasanya orang yang dibilang provokator itu selalu berindikasikan dan cenderung memecah belah. Tapi justru Jeki Maniputi melakukan tindakan, melakukan gerakan provokator damai. Apa yang mau disampaikan dari gerakan ini? Oke, kita bisa memecah belahkan, tapi kita juga bisa menyatukan yang terpecah itu. Jadilah inisiator, jadilah provokator damai. Kita tahu bahwa ada teman kita yang berkonflik, kita tahu gereja kita sedang tidak baik-baik saja. Jadilah inisiator perdamaian itu di gereja, di rumah, dan di peradatan kita. Karena ini yang diimpikan oleh Allah, ini yang didoakan oleh Daud, dan ini yang dipesankan oleh Paulus. Oleh karena itu di dalam doanya Daud mengatakan di ayat yang ke-6, Mazmur 122 ayat 6, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa, biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Ya. Di dalam bahasa Indonesia masa kini dia mengatakan, semoga semua orang yang mencintaimu sejahtera, semoga ada damai di dalam wilayahmu dan ketentraman di dalam benteng-bentengmu. Artinya, mulailah dari lokasi terkecil.
diri sendiri, keluarga kita, tempat kita bekerja, dan gereja Tuhan. Maka kemudian kita berdampak di tengah masyarakat ini. Jadi sadarilah bahwa diri kita memiliki nilai baik. Berdamailah dengan diri sendiri, dengan memaafkan diri kita yang belum bisa memaafkan orang lain itu. Dan jadilah inisiator dan tidak menunggu orang lain. Karena kebaikan Allah hadir dalam hati kita melalui Kristus Yesus. Dan biarlah damai itu kita nyatakan dalam setiap relasi kehidupan kita. Selamat berdamai dengan saudara seiman, saudara kita yang lain di tengah bangsa dan negara kita. Amin, kita berdoa. Allah yang menghadirkan damai Kristus di dalam hati dan pikiran kami berusaha untuk tetap menjaga ikatan baik yang Allah nyatakan melalui Kristus kepada kami, manusia yang berdosa. Biarlah di tengah segala keterbatasan dan keberdosaan kami selalu ingin melihat kebaikan atas setiap upaya budaya, atas setiap upaya pelayanan dan persekutuan gereja Tuhan, dan atas setiap relasi kekeluargaan kami. Kami ingin selalu mengupayakan kebaikan di tengah banyak sekali konflik dan argumentasi. Kami ingin sekali tetap memilih pengharapan di tengah segala banyak alasan kami untuk meragukan kasih setia Tuhan. Dan kami ingin selalu mempertahankan iman kami, kebenaran Tuhan, kasih dan pengharapan kami di atas segala kebenaran etnis yang kami akui dalam budaya karo kami. Ampuni kami, jikalau selama ini kami masih egois, kami masih serakah, kami hanya mementingkan diri kami dan memperkaya diri kami, lalu lupa mengutamakan orang lain. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, memohon ampun dan kiranya Engkau mengampuni kami, agar sangguplah kami berdamai dengan sesama manusia. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan berharap kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri. Mari kita lakukan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, boleh kembali duduk. Tiba saatnya kita memberi persembahan syukur kepada Allah. Firman Tuhan yang mendasari kita memberikan persembahan terambil dari Roma 12 ayat 1, demikian firman Allah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sembari kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa syafaat dan doa persembahan. Kita bersatu dalam doa. Allah yang kami sembah melalui Yesus Kristus, Allah yang menghendaki perdamaian dalam kehidupan kami mengucap syukur atas setiap perjalanan kehidupan kami. Konflik, perbedaan, dan perselisihan kiranya memperkaya kami dan menghadirkan kesadaran bagi kami untuk selalu saling menghargai perbedaan antar orang, untuk selalu menghargai perbedaan pendapat, untuk selalu menghargai perbedaan visi hidup di tengah-tengah seluruh komunitas kami. Penghargaan itu kemudian menghadirkan kami untuk selalu mengupayakan kebaikan bagi orang lain, untuk selalu berdamai dengan orang lain, dan untuk berusaha mengampuni setiap mereka yang menaruh dendam dan di saat bersamaan menyakiti hati dan pikiran kami. Oleh karena itu ya Allah, pengharapan ini kiranya kami panjatkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, karena kami percaya Engkaulah yang menopang kami dengan setiap keterbatasan kami. Engkau yang menyembuhkan setiap luka kami. Engkau yang memulihkan kami dari setiap trauma-trauma kehidupan kami. Pada saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang berjuang di tengah-tengah masa COVID-19. Perjuangan dalam pekerjaan, perjuangan dalam keuangan, perjuangan dalam kesehatan, kiranya Engkau tutup bungkus setiap anak-Mu agar perjuangan yang mereka lakukan menghadirkan iman yang kuat, iman yang berpengharapan. Dan biarlah dalam proses mereka kami selaku anak-anak-Mu, proses kami bertahan di dunia ini kiranya juga menjadi persembahan yang baik ke dalam tangan pengasihan-Mu. Oleh karena itu kami juga berdoa bagi persembahan yang telah kami kumpulkan dengan sukacita. Kiranya persembahan materi ini boleh menopang pelayanan di gereja Tuhan, di sektor-sektor, dan di saat bersamaan menjaga keberlangsungan kehidupan gereja kami secara sinodal. Kami juga berdoa ya Allah untuk setiap pelayan Tuhan yang berpartisipasi melayani di Minggu Budaya saat ini. Tim multimedia, song leader, organis, setiap pelayan Tuhan BPMR yang hadir bersama di gereja Tuhan, kiranya Tuhan menopang setiap anak-anak-Mu agar tetap memiliki hati yang melayani, hati yang memberikan kehidupannya sebagai ibadah yang sejati. Tidak lupa kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang berjuang melawan sakit penyakit, terkhusus Nande Desranda Sinuraya, yang saat ini dirawat di rumah sakit dengan segala keluhan di dalam tubuhnya. Tuhan, berkati setiap keluarga yang mendampingi, berkati setiap dokter dan perawat yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyatakan kesembuhan di tengah tubuhnya. Kiranya keluarga dan tenaga medis boleh menjadi obat, menjadi penghadir sukacita, menjadi teman dalam perjalanan pemulihan kesehatan ini. Dan kami juga berdoa untuk orang tua kami ini, di dalam ia melawan segala keluhan, rasa tidak nyaman untuk tetap berjuang mendapati kesembuhan. Kiranya perjuangannya boleh ia ingat, karena Tuhan sungguh hadir dalam setiap rasa sakit dan keluhannya. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang berjuang di rumah saja melawan sakit penyakit, yakni Nande Junake Ginting, Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring, Sambat Surbakti, dan Naras Bapak Rivel Ginting. Keempat anak-Mu ini, atau mungkin setiap kami yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, yang sedang berjuang dengan sakit penyakit di dalam tubuh kami, Tuhan topanglah kami. Tuhan berikan kami kemampuan untuk selalu melihat bahwa Tuhan hadir dalam setiap pengalaman kehidupan kami. Tuhan hadir dalam setiap rasa sakit kami. Tuhan hadir dalam setiap pengharapan kami. Dan kami juga berdoa untuk setiap serayan Tuhan, pendeta kami dan keluarga dan seluruh pertua diaken dan pertua diaken emeritus mengikuti Nora dan Naras. Agar setiap pelayan Tuhan yang hadir di gereja Tuhan ini, melalui mereka juga kami belajar berdamai satu dengan yang lainnya. Dan biarlah kehadiran mereka juga menopang kecerdasan kami memahami Tuhan hadir dalam kehidupan dan keseharian kami.
Dan biarlah Tuhan dalam perjalanan menuju tahun 2022 kami belajar untuk merawat lingkungan sebagai rekan hidup. Alam menjadi rekan hidup dalam kehidupan kami, dan kiranya dengan penjagaan dan perawatan lingkungan, gereja Tuhan boleh tetap menyuarakan bahwa kami adalah kawan sekerja Allah. Inilah doa kami ya Allah, inilah ketidaksempurnaan kami, inilah dosa-dosa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berpengharapan kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri. Mari kita ucapkan tekad kita kepada Allah. Saudara-saudari, Tuhan telah menciptakan tatanan hidup dalam dunia ini untuk kebaikan kita. Bagaimanakah kita menyikapi kasih Allah tersebut? Ya Tuhan, jikalau aku sebagai kaling bubu, kuberikan diriku untuk mengasihi dan menjadi berkat kepada anak beru. Jikalau aku sebagai sukut, aku ada untuk menopang kehidupan seninap, supaya di dalam keterbatasannya ia tetap merasa berharga dan mampu menghargai anak beru. Jikalau aku sebagai anak beru, kuberikan hidupku untuk menopang serta menghormati kaling bubu, agar ia terhormat di dalam tatanan kekerabatan. Mari kita memperkuat tekad kita kepada Allah dengan bernyanyi, lihatlah sekelilingmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupanmu yang berharga di hadapan Tuhan hendaknya senantiasa menyatakan kasih dengan hormat terhadap sesama dan semua ciptaan Tuhan. Untuk meneguhkan kamu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, puji syukur ibadah kita pada hari ini sudah dapat berjalan dengan baik dan kita sudah bersama-sama menerima firman Tuhan. Untuk itu marilah kita pakaikan sejenak untuk saat teduh, untuk merenungkan agar kita mampu menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Saat teduh kita mulai. Amin. Bapak Ibu semuanya kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita dengarkan beberapa penekanan dari BPMR. Kepada BPMR waktu dan kesempatan kami persilahkan. Terpuji Tuhan, kebaktian kita sudah selesai. Terima kasih kepada Pendeta Indah Sri Ulina Buruginting yang sudah menabur firman pada saat ini. Firman yang begitu dahsyat, berdamailah dengan diri sendiri. Itu yang kami dapatkan intinya pada hari ini. Tetap semangat pendeta, tetap semangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih kepada Pertua Diakan Sektor Filipi. Terima kasih kepada organis Song Leader, tim multimedia atas pelayanan kita kepada Tuhan pada hari ini. Terima kasih kepada semua jemaat GBKP Cengkareng yang tetap setia mengikuti ibadah live streaming melalui GBKP Cengkareng. Hari ini kami catat ada 90 akun yang ikut kebaktian. Terpuji Tuhan. Kebaktian kita pada tanggal 10 Oktober minggu depan akan dilayani sebagai pengkhotbah Pendeta Asnila Madalena Budutarigan dan dilayani juga oleh Pertua Diaken Sektor Kolose. Saudara dikasih Tuhan, COVID belum selesai, COVID masih ada, tetap hati-hati, tetap waspada. Demikian kebaktian kita pada hari ini. Terpuji Tuhan, sehat-sehat kita semua, dan salam.